Selain dari link function yang tadi sudah dibahas dalam 3 contoh sebelumnya, yaitu adalah distribusi normal, Bernoulli, dan Poisson, ada juga yang disebut dengan sebagai canonical link function. Ya. Nah, ide dasarnya itu adalah dengan memanfaatkan cumulant function yang tadi kita pernah bahas. Ya. Nah, kita tahu bahwa ekspektasi dari Y, ya ini kan adalah mu ya, mu. Nah, itu adalah turunan pertama dari cumulant function. Ya, terus T-nya disubstitusikan 0 ya. Dan ini adalah nilainya sudah kita buktikan sama dengan B aksen theta ya. Nah, jadi karena mu-nya itu adalah ekspektasi dari Y, maka kita mempunyai hubungan mu X I bar itu sama dengan B aksen theta. Nah, oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan hubungan ini nih untuk mendapatkan link function yang kita mau ya. Yaitu kita ubah menjadi ini. Theta sama dengan B aksen, tapi kita inverse, berarti mu X I bar. Nah, inilah yang menjadi kandidat untuk menjadi link function. Nah, B aksen diinverskan, inilah yang menjadi kandidat dari link function kita. Nah, namun pertanyaannya, ya, agar si B aksen inverse itu dapat menjadi link function, kita harus membuktikan bahwa si B aksen inverse itu adalah continuously differentiable. Terus kita juga harus membuktikan bahwa B aksen inverse itu adalah strictly increasing ya. Dan yang terakhir kita harus membuktikan bahwa si fungsi ini nih image-nya adalah bilangan real ya. Nah, jika kita bisa membuktikan ini semua, maka si B aksen inverse ini tuh layak disebut sebagai link function. Dan ternyata ketiga hal ini tuh bisa dibuktikan, namun ini adalah di luar skop dari kuliah kita. Jadi kita tinggal terima aja ya. Nah, jadi si B aksen inverse ini tuh kita bisa nyatakan sebagai link function, atau dengan secara khusus kita sebut dia sebagai ini, canonical link function. Nah, kita akan coba cari canonical link function dari beberapa contoh distribusi. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari canonical link function untuk distribusi Bernoulli ya. Nah, kita tahu bahwa distribusi Bernoulli B fungsi theta-nya itu adalah ln 1 plus E pangkat theta. Nah, kita cari turunan pertamanya, yaitu adalah E pangkat theta per 1 plus E pangkat theta. Nah, kemudian kita akan mencari fungsi inverse dari fungsi ini ya. Jadi saya misalkan dulu ini sebagai Y 1 plus E pangkat theta, berarti Y ditambah Y E pangkat theta. Nah, kemudian saya mendapatkan Y sama dengan 1 min Y, berarti E pangkat theta-nya adalah 1 per Y per 1 min Y, atau theta-nya itu adalah ln dari Y per 1 min Y. Nah, berarti fungsi inverse dari turunan pertama ini tuh adalah ln dari Y per 1 min Y. Maka dengan kata lain, link function-nya atau canonical link function dari distribusi Bernoulli itu adalah ini ya. Ln dari Nah, ini. Dan Anda lihat bahwa fungsi ini sebenarnya sudah kita bahas. Fungsi ini tuh adalah fungsi log-out function ya, sudah pernah kita bahas ketika kita mencoba mencari link function yang cocok buat distribusi Bernoulli, dan ternyata kita mendapatkan link function yang sama ya. Nah, mungkin ini kita sering sebut juga dengan sebagai sebuah regresi logistik atau logistic regression jika kita menggunakan link function yang seperti ini. Selanjutnya, jika YI given XI bar-nya itu adalah berdistribusi Poisson, kita akan mencari canonical link function-nya. Ya, langkah pertama kita turunkan dulu. Nah, E pangkat theta turunannya ya tetap E pangkat theta. Nah, kemudian B aksen inverse-nya, fungsi inverse dari ini adalah ln ya, ln dari theta, ln dari Y. Nah, oleh karena itu link function dari distribusi Bernoulli, canonical link function-nya itu adalah ini.
len. Nah ini. Nah oleh karena itu lagi-lagi kita mendapatkan fungsi yang sama yang seperti yang kita sudah pernah bahas ketika kita membahas link function untuk distribusi Poisson. Ya. Nah, berikut ini adalah tabel yang sama yang pernah kita bahas ketika kita menjelaskan distribusi keluarga eksponensial. Nah, di sini tapi saya menambahkan satu baris, yaitu adalah canonical link function untuk setiap distribusi. Nah, untuk distribusi yang pertama, canonical link function-nya itu ya jelas ya cuma sekedar mu aja. Nah, untuk distribusi Poisson, canonical function-nya itu adalah len dari mu, dan untuk distribusi Bernoulli, link function-nya itu adalah len mu dibagi 1 min mu, atau log odds function. Ya. Nah, ini adalah canonical link function untuk beberapa distribusi yang mudah ya. Nah, selanjutnya Anda juga bisa menurunkan canonical link function untuk distribusi yang lain yang termasuk dalam keluarga distribusi eksponensial, seperti gamma, atau misalkan inverse Gaussian, ya, dan lain-lain. Ya. Selanjutnya, tentunya setelah mendapatkan model GLM, kita ingin mengetahui apakah model yang kita punya itu sudah cukup baik atau belum gitu. Nah, kita kembali dulu ketika membahas model multiple regression, salah satu cara melihat model yang baik itu adalah dengan melihat atau menghitung residu dari model. Dari residu, kita dapat melihat apakah ada pola nonlinear pada variabel regresor, apakah ada data-data unusual, apakah ada heteroskedasticity dalam model kita, dan yang terakhir apakah residu-residu yang terakhir itu yang kita dapatkan itu berdistribusi normal atau tidak gitu, sesuai dengan asumsi pada model multiple regression di mana residunya itu atau white noise-nya itu berdistribusi normal IID. Namun di JLM, nah residu yang biasa kita gunakan tuh tidak berlaku lagi karena generalisasi linear model yang telah kita lakukan gitu. Nah, untuk itu kita akan mendefinisikan cara perhitungan residual yang baru yang disebut dengan ini, Pearson residuals, yaitu adalah YI dikurangi mu I topi dibagi dengan variasi dari mu I topi diakarin. Nah, jadi ini kita hitung untuk setiap data ya. Nah, Pearson residual ini akan kita pakai jika ingin melihat apakah model yang kita punya, model JLM yang kita punya itu sudah cukup baik atau belum. Ya. Nah, cara berikutnya untuk melihat apakah model yang kita punya sudah cukup baik, yaitu adalah dengan menggunakan ini, Pearson Chi-square statistics, atau dengan menjumlahkan semua Pearson residual tersebut ya, dari I sama dengan 1 sampai N. Ya. Nah, salah satu alasannya menggunakan ini karena R-square pada JLM tidak bisa dilakukan lagi. Ya. Nah, R-square itu biasanya didapat dengan menggunakan fakta bahwa ini SST, ini SSE, dan ini SSR, itu kalau dijumlahkan kan sama nih kalau pada model multiple regression, tapi di JLM tidak berlaku. Nah, oleh karena itu kita tidak akan menggunakan R-square untuk melihat apakah model yang kita gunakan itu sudah cukup baik atau belum gitu. Nah, alternatifnya kita akan menggunakan ini nih, Pearson Chi-square statistics. Dan yang terakhir, untuk melihat apakah model yang kita punya itu sudah cukup baik, ada dua ukuran lagi yang bisa kita gunakan, yaitu adalah ini, AIC dan BIC. AIC itu adalah Akaike Information Criterion, sementara BIC itu adalah Bayesian Information Criterion. Nah, kita akan mencari nilai AIC yang terkecil. Jadi model yang lebih baik itu adalah model dengan AIC yang terkecil. Nah, di sini L ini tuh adalah ini fungsi log likelihood. Nah, fungsi yang terbaik itu adalah fungsi yang log likelihood-nya paling besar. Nah, oleh karena itu kita minuskan, oleh karena itu kita akan mencari AIC yang terkecil. Namun di sini ada faktor penalti P, yaitu adalah jumlah parameter dari model kita ya. Nah, semakin banyak P, semakin besar AIC-nya, semakin jelek model kita. Nah, berarti model yang terbaik itu model yang P-nya itu paling sedikit, tapi log likelihood-nya itu paling kecil. Nah, begitu pula dengan BIC. Di BIC ini kita tidak menggunakan 2P, tapi kita menggunakan ini, P dikali ln N, di mana N itu adalah jumlah data. Nah, jadi data itu berpengaruh terhadap nilai BIC kita. Dan P-nya itu jumlah parameter juga terutama ya. Nah, jadi beberapa orang lebih suka BIC, beberapa orang lebih suka AIC. Nah, ini masalah preferensi aja.